Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Jumatul Komari dengan NIM 230205040 Prodi Hukum Bisnis. Jadi di video ini saya akan membahas tentang pasal 1381 KUH Perdata, khususnya tentang pembatalan perikatan. Jadi simak videonya ya. Pasal 1381 KUH Perdata mengatur berbagai cara berakhirnya perikatan. Berikut penjelasan tentang mekanisme yang mengatur dalam pasal ini. Yaitu yang pertama, pembayaran, kedua penawaran pembayaran, ketiga pembaruan utang, keempat pencampuran utang, dan yang kelima pembebasan utang. Yang pertama, pembayaran. Pembayaran adalah pelaksanaan kewajiban sesuai isi perikatan, baik berupa pemberian sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Syarat sahnya pembayaran. Yang pertama, dilakukan oleh debitur atau pihak ketiga yang diberi kuasa. Yang kedua, dilakukan kepada kreditur atau pihak yang berhak. Yang ketiga, sesuai dengan bentuk, jumlah, dan waktu bagaimana yang telah disepakati. Contoh kasusnya, seorang debitur membayar utangnya sebesar 50 juta sesuai perjanjian kepada kreditur. Setelah pembayaran, perikatan dianggap selesai. Yang kedua, penawaran pembayaran. Penawaran pembayaran terjadi ketika debitur siap membayar kewajibannya, tetapi kreditur menolak tanpa alasan yang sah. Jika ini terjadi, debitur dapat melakukan penitipan uang atau barang kepada pengadilan. Tahapannya, yang pertama, debitur menawarkan pembayaran secara resmi kepada kreditur. Yang kedua, jika kreditur menolak, debitur dapat menitipkan pembayaran kepada pengadilan. Selanjutnya, contoh kasusnya, penyewa rumah mencoba membayar uang sewa kepada pemilik rumah, tetapi pemilik menolak tanpa alasan yang jelas. Penyewa kemudian menitipkan uang sewa tersebut ke pengadilan. Dengan demikian, kewajiban penyewa dianggap selesai. Selanjutnya yang ketiga, pembaruan utang. Pembaruan utang adalah penggantian perikatan lama dengan perikatan baru melalui kesepakatan para pihak. Jenis pembaruan utang. Yang pertama, novasi objektif, yaitu mengubah isi perikatan, misalnya mengubah bentuk pembayaran. Yang kedua, novasi subjektif, yaitu mengubah subjek perikatan atau debitur atau kreditur. Syarat sahnya yaitu harus ada persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Berikut contoh kasusnya. Kreditur setuju untuk mengganti utang uang 100 juta menjadi pengalihan aset berupa tanah. Dengan kesepakatan ini, utang lama dianggap hapus dan perikatan baru terbentuk. Yang keempat, pencampuran utang. Pencampuran utang terjadi ketika kependudukan kreditur dan debitur berada pada satu orang yang sama, sehingga perikatan otomatis berakhir. Contoh kasusnya, seorang anak yang berutang kepada ayahnya menjadi ahli waris tunggal ayahnya setelah meninggal. Kedudukannya sebagai debitur dan kreditur bercampur, sehingga utang tersebut hapus. Dan yang terakhir, pembebasan utang. Pembebasan utang adalah tindakan kreditur yang dengan sukarela melepaskan haknya atas utang debitur, sehingga perikatan dianggap selesai. Syarat sahnya harus ada pernyataan jelas dari kreditur bahwa ia membebaskan utang, dan debitur harus menyetujui pembebasan tersebut. Contoh kasusnya, seorang kreditur memutuskan untuk membebaskan utang temannya sebesar 10 juta karena alasan pribadi. Dengan demikian, perikatan berakhir.
Nah, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih udah nonton video ini ya. Semoga penjelasan yang tadi bisa membantu kalian paham tentang pembatalan perikatan sesuai pasal 1381 KUH Perdata. Jangan lupa like, comment, and share ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.